Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana aksi, laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Sebelum memaparkan presentasi, di sini saya akan mengenalkan sedikit terkait tentang data pribadi atau profil pribadi. Nama Pangersa Adikaryana dengan NIP 1990 0114 20 24 21 1006. Saya bertugas di SD Negeri 1 Durajaya, wali kelas 4B. Ya, ini adalah lembar pengesahan terkait laporan orientasi P3K di sekolah. Ya, sudah ditandatangani dan diberi stempel. Yang berikutnya, latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 1 Durajaya terdapat beberapa permasalahannya. Di antaranya yaitu masih banyak siswa yang belum menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun, minat baca siswa yang rendah, kurangnya fasilitas yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa, rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan, dan kurangnya pemanfaatan IT pada kelas 5. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Yang berikutnya, maksud dan tujuan. Maksud melaksanakan orientasi yang pertama ialah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan melaksanakan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November 2024. Tempat pelaksanaan orientasi P3K di SDN 1 Durajaya, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Berikutnya tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yang A. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang B. Kabupaten Cirebon sejahtera,
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. C. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang D. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang E, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikutnya tentang stok OPD Kabupaten Cirebon. Ya, ini ya bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Berikutnya nilai dan etika pada Renstra atau Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Yang berikutnya nilai dan etika pada SD Negeri 1 Durajaya. Visinya, terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya yang berlandaskan iman dan takwa. Kemudian misinya, yang A, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. B. Menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. C. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. D. Mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sekolah, baik sarana maupun prasarana. E. Menumbuhkan sikap aktif, kreatif, inovatif, dan produktif sesuai profil pelajar Pancasila. Yang F. Mengembangkan klub dan ekstrakurikuler yang profesional dan berkualitas. G. Memanfaatkan dan mengenalkan iptek melalui proses pembelajaran berbasis TIK atau Teknik Informasi Komputer atau Komunikasi. Ini adalah hasil sekolah SD Negeri 1 Durajaya yang terdiri dari komite, kepala sekolah, guru kelas ada 12, guru pendidikan agama Islam ada 2, guru pendidikan jasmani dan olahraga ada 2, operator 1, dan penjaga 1. Tugas pokok OPD SDN 1 Durajaya yang pertama atau yang A, membuat perangkat pembelajaran. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. D. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. C. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. F. Mengisi daftar nilai peserta didik. E. G. Melaksanakan kegiatan bimbingan atau pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.
H. Membuat alat pelajaran atau alat peraga. I. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. J. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. K. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah. L. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. E. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. N. Mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. E. Mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. P. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan kelasnya atau kenaikan pangkat perangkatannya. Yang berikutnya matriks atau rencana kerja P3K. Di sini ada nama kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Nama kegiatan yang pertama, observasi terkait kesulitan belajar peserta didik. Tujuan kinerja, mengetahui kesulitan belajar peserta didik terbagi beberapa poin. Yang pertama, terciptanya angket berupa Google Form. Yang kedua, terisinya angket berupa Google Form. Yang ketiga, terkelompoknya kesulitan belajar siswa dari hasil angket untuk ditangani. Indikator pencapaiannya, jumlah siswa pada kelas 5B berjumlah 44. Mohon maaf, ini harusnya kelas 4. A. Membuat angket berupa Google Form untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran. B. Membagikan angket berupa Google Form untuk diisi dan dikelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil angket. Waktu perolehan atau waktu yang akan direncanakan mulai dari Agustus sampai Desember 2024. Kegiatan yang kedua, belajar menarik selain menulis pada kertas. Tujuannya yang pertama, terlaksananya kegiatan siswa menulis atau mengetik melalui media Microsoft Word. Yang B, selain menulis pada kertas, siswa dibiasakan menulis atau mencatat pada media Microsoft Word. Indikator yang pertamanya adalah pendidik atau guru melatih siswanya menulis atau mengetik pada papan ketik di komputer pada aplikasi Microsoft Word. Yang kedua atau B, siswa belajar mengetik pada jam tambahan atau di hari tertentu setiap minggunya. Untuk waktu pelaksanaan mulai dari Januari hingga Desember 2025. Kegiatan yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tujuannya adalah terjadinya kesepakatan antar mentor dan guru mapel IPAS yang lainnya. Terciptanya media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Google Site. Berikutnya disetujui media pembelajaran berupa aplikasi yang berbasis Google Site. Indikatornya, berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor serta guru mata pelajaran IPAS lainnya mengenai pembuatan media pembelajaran berupa aplikasi Android berbasis Google Site. Bekerja sama dengan tim IT untuk membuat media pembelajaran berupa aplikasi Android berbasis Google Site. Persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran. Waktu pelaksanaannya mulai dari Januari hingga Desember 2026. Kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Tujuannya adalah terlaksananya evaluasi dengan menggunakan aplikasi Android. Berikutnya, pendidik mendapatkan hasil penilaian berupa file Microsoft Excel. Berikutnya, siswa termotivasi agar lebih semangat dalam belajar. Indikatornya yang pertama,
pendidik melakukan penilaian dengan menggunakan menu yang tersedia pada aplikasi Microsoft Excel. B. Pendidik mendownload hasil evaluasi Google Drive. C. Merefleksikan materi yang disampaikan menggunakan aplikasi Android, mengakhiri pembelajaran, dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam materi yang berupa teks maupun audio video dapat dengan mudah diakses melalui handphone atau yang lainnya. Waktu pelaksanaan Januari hingga Desember 2027. Kegiatan yang kelima, belajar menarik melalui karya seni. Tujuannya, yang pertama terlaksananya melalui media Canva. Yang B, pendidik melatih siswanya dengan media Canva. C. Siswa termotivasi sehingga ingin belajar lebih mendalami terkait desain-desain yang ada. Indikator yang pertama, pendidik membuat media Canva yang menarik untuk diajarkan kepada siswa. B. Pendidik bekerja sama dengan rekan sejawat dalam hal mendesain pada media Canva. C. Siswa belajar mendesain melalui media Canva. Waktu pelaksanaannya adalah Januari hingga Desember 2028. Kegiatan yang terakhir atau yang keenam, belajar berorientasi dalam presentasi di kelas. Tujuannya, pendidik memperlihatkan cara praktik atau presentasi di kelas melalui media PowerPoint. B. Terciptanya siswa terbiasa presentasi dengan PowerPoint. Indikator yang pertama, pendidik memberikan arahan atau cara membuat presentasi melalui PowerPoint. B. Siswa dilatih dan diarahkan agar setiap presentasi yang menarik melalui media PowerPoint. Waktu pelaksanaannya Januari hingga Desember 2029. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, namun masih terbatasnya media pembelajaran, maka dengan aplikasi berbasis Android dan komputer yang ada di laboratorium sekolah ini, harapannya peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi, tugas-tugas, dan penilaian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif siswa. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi SDN 1 Durajaya, yaitu memanfaatkan dan mengenalkan iptek melalui proses pembelajaran berbasis TIK atau IT. Yang berikutnya, saran. Melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan dalam pembuatan media pembelajaran di beberapa mata pelajaran melalui aplikasi Android atau komputer berbasis Google Sites, Google Form, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Canva tersebut dapat terrealisasikan sehingga dapat segera diterapkan ke peserta didik dan media ini bisa dikembangkan untuk mata pelajaran lainnya. Terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada kata-kata baik yang disengaja ataupun tulisan yang salah. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang, nanti akan diperbaiki di kemudian hari atau kemudian waktu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.